Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ahlan wa sahlan kepada Bapak, Ibu, seluruh peserta kajian Ba'da Subuh Zoom Al-Hasani. Marilah bersama-sama kita bersyukur karena pada pagi ini kita masih diberi kesempatan untuk menjemput ladang pahala melalui indahnya menuntut ilmu. Pagi ini ada kebanggaan tersendiri bagi kita semua, yang mana kita dikumpulkan bersama dalam menuntut ilmu setiap paginya kita laksanakan. Baiklah Bapak dan Ibu, mari kita dengarkan dan kita simak uraian dan penjelasan Al-Quran secara gramatikal dengan metode Al-Hasani, yang merupakan inti daripada kajian Ba'da Subuh kita pada pagi hari ini. Yang mana pada hari ini akan membahas surat An-Nisa ayat 51 yang akan disampaikan oleh Buya Haji Rizal dan didampingi oleh Bapak Ceca Kusdiono. Terlebih dahulu kita sapa Ustadz dan Pak Ceca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Rizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Ceca, gimana kabar? Assalamualaikum Mbak Kadimat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Caca. Alhamdulillah. Semoga Ustaz. semoga Ustadz Rizal bersama keluarga, Pak Coca, dan ibu-ibu semuanya mendapat rahmat dan keberkahan Allah pada pagi hari ini. Amin. Ya Rabbal Baiklah, uraian pada pagi ini dipersilakan kepada Ustadz dan Pak Coca. Syukran Bu Kadimat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahu alazim. Bapak-bapak, Ibu semuanya, pertama-tama marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Allah tetapkan kita beragama Islam, agama yang Allah ridai. Alhamdulillah. Kita sangat bersyukur Allah buat kita atau Allah berikan kita agama Islam, nikmat yang sangat besar sekali. Kemudian nggak cukup segitu, Allah berikan juga kita nikmat iman. Dengan nikmat iman ini kita mudah dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. Mudah bagi kita mengerjakan sholat, mudah bagi kita berpuasa, kita tidak hitung-hitungan dengan duit yang kita punya untuk memberikan kepada jalan-jalan Allah. Tidak berat bagi kita, dan tidak berat bagi kita untuk meninggalkan maksiat. Kita nggak mau untuk berjudi, kita tidak mau minum khamar, kita tidak mau berselingkuh, karena itu adalah perbuatan maksiat. Kita tinggalkan semua. Dan Allah berikan kita nikmat sehat badan pada pagi hari ini, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, lidah kita bisa berkata-kata, dan itu nikmat juga dari Allah. Dan yang terakhir, nikmat pagi ini, nikmat panjang umur, banyak teman kita yang sudah Allah panggil, sudah selesai tugasnya, kita masih Allah berikan kesempatan. Apa artinya semua itu? Adalah Allah memberikan kita kesempatan untuk beramal baik semuanya. Sehingga kita jadikan hari-hari kita, hari-hari yang bernilai ibadah. Semua kegiatan kita, aktivitas kita, tutur kata kita, perbuatan kita, semuanya ada nilai ibadah. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah berikan kita rasa cinta Quran. Nah, rasa cinta Quran ini tidak semua orang Allah berikan, tidak semua. Walaupun sudah pensiun, masih tetap ada yang
Banyak ya, Bang. Jadi kita bersyukur Allah berikan kita senang bersama. Dan kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Abdan Syakur, hamba yang pandai bersyukur. Selawat dan salam tidak lupa disampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita, role model kita, panutan kita. Beliaulah yang menjadi contoh teladan kita. Bagaimana sebagai seorang suami, bagaimana menjadi seorang pemimpin, bagaimana menjadi seorang pedagang, dan bagaimana menjadi seorang tetangga. Beliau sudah menampakkan semua. Alhamdulillah itu contoh kita. Dan kita berharap kelak nanti dia melisap berjumpa dengan beliau pernah kita sebagai umatnya. Dan beliau pun merangkul kita, memberikan syafaat dan bersama-sama memasuki surganya Allah. Dan di surga pun kita minta sama Allah, ya Allah, berikan kami tetangga Rasulullah. Kita pengen bertetangga dengan Rasulullah di surga nanti. Alhamdulillah. Nah, apa modal kita? Saya hanya modal satu andalan satu aja, yaitu cinta Quran. Kita pertahankan rasa cinta Quran ini sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi di muka bumi ini, rasa cinta Quran kita tidak akan pernah kurang. Baik Bapak Ibu, pagi ini saya ditemani Pak Coca Kuswiyono. Assalamualaikum Pak Coca. Waalaikumsalam, Ustaz. Sehat, alhamdulillah. Sehat Pak Coca? Iya, alhamdulillah, Ustaz. Usia Surabaya Pak, cerah. berapa sekarang usianya? 67, Ustaz. Alhamdulillah. Tahun berapa pensiun Pak Coca? Pensiun 14 tahun yang lalu. Ya 11 tahun yang lalu. 10 tahun. Kalau terus 11 terang tahun Pak yang Coca, lalu. pada saat saya lihat Pak Coca pertama, itu kesan saya Bapak saya ketemu Pak Mulyoharjo. Pak Mulyoharjo, Ya, Yai Solo, Yai Solo. Iya, kesan pertama saya miripnya, rupanya bos Bapak dulu ya. Iya, insya Allah Iya. tahun 90, berapa ya, tahun 95, mungkin 96, 97, 98 saya bertemu beliau. Iya. Bagus beliau Pak. Jadi saya rasa kinerjanya semua pasti bagus sekali. Jadi setelah Bapak pensiun, kegiatan sehari-hari apa sekarang? Nah, kegiatannya menikmati hasil pensiun sama ngaji, Ustaz. Alhamdulillah. Dinikmati apa yang ada. Kapan Pak Coca masuk Al-Sani? Agustus 2022. Ya. Nah, sebelum itu Pak Coca pernah belajar atau belum? Iya, sedikit-sedikit, tapi ya karena mungkin nggak fokus, karena juga metodenya juga, bahasanya juga relatif bukan bahasa ibu, sehingga memerlukan usaha yang memang berat gitu. Ya, jadi menurut Bapak, apa beda metode Al-Sani dengan metode yang lain yang Bapak rasakan pribadi? Jadi sebetulnya di Buya ini, di Al-Sani itu ditemukan shortcut yang sangat-sangat menarik dari semua rangkuman inti mencoba memahami itu sudah Buya sampaikan, dan yang jelas bahwa bahasa pengantar itu juga, istilah-istilah bahasa pengantar itu juga sangat kata kunci di dalam memahaminya, yang sangat mudah terima. Terus pengelompokannya juga sangat memenuhi komprehensi. Yang penting bahwa ini metode yang Buya temukan ini sebetulnya benar-benar rangkuman inti dari ilmu, dari memahami Al-Quran. Jadi memang Pak Coca pada saat mencoba Quran ini menyusun itu, memang pada saat sambil nyusun terbayang market saya. Jadi ini memang metode betul-betul market oriented. Bahasa ekonomi dulu kan market oriented. Berorientasi kita ke pasar kita, ke peserta. Atau istilah saya itu tukang cukur. Tukang cukur. Kalau kita mau dicukur ke kepala kanan potong pendek, kiri enggak, jenggot bersihkan, kumis kagak. Itu kan keinginan si customer ya. Nah, saya memang visi saya dulu memang bagaimana customer itu nyaman dalam belajar. Nah, itu yang terbayang masa pada saat saya mulai menyusun, bahwa customer saya nanti adalah orang-orang yang tidak pernah tersentuh pondok. Pada saat saya menyusun, bahasanya saya sesuaikan dengan itu Pak Coca. Jadi bukan orientasi sama materi dulu. Orang kan menyusun materi kan orientasinya apa yang dia tahu. Karena saat itu saya belum tahu banyak Pak Coca. Jadi tapi saya punya orientasi bagaimana peserta saya bisa tahu. Nah gitu dulu. Jadi ya mungkin istilahnya tuh
dari belakang semula, dari peserta. Iya. Nah, itulah yang saya rasakan sekarang hasilnya seperti ini. Bahwa kita mengutamakan peserta, orientasinya ke peserta. Gitu Pak Caca, dari sisi Iya. saya pada saat mulai menyusunnya. Karena kalau istilahnya sendiri menggunakan bahasa aslinya, ingatnya saja relatif cukup menantang, gitu ya. Jadi penggunaan Apa kalau istilah itu. huruf sia kita Iya. kasih nama huruf ilat, waduh, lama Wah, kali. iya, Lagi iya, itu di kitab kuning tuh Pak Soca, iya, iya. ada istilah-istilah itu yang dia 50 kaki di kaidah. Waduh, saya baca terus terang nggak bisa. Makanya saya Kata, iya, kata betul. tadi dengan istilah-istilah yang gampang dipahami. Iya, Oke, Pak iya, Caca, itu. kalau gitu udah siap ya, silakan. Saya Iya, mohon maaf insya kemarin Allah. Pak Caca ya, malam semalam saya nggak bisa nampil Pak Caca sama Bunel karena batuk-batuk sekali. Luar biasa batuk kemarin. Iya. Alhamdulillah pagi tadi udah hilang. Saya pikir pagi ini nggak bisa neman Pak Caca, akhirnya bisa juga ya. Oke, kalau gitu silakan Pak Caca. Waktu dan Iya. tempat silakan Pak Caca, saya sudah Iya. terus. Iya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana alayatika wa wadika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika la ya wa abu dzambik faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Inni as'aluka khaira hadal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa a'udzubika min syarri ma fi syarri ma fi ba'dahu. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifan musliman wa makana minal musyrikin. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridho nafsi wa sinatan arsy wa midada kalimati. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul adzim. Yang terhormat Buya Rizal Al-Hasani sebagai pendiri sekaligus mursyid dari metode Al-Hasani ini. Yang terhormat Bapak-bapak dan ibu-ibu pembimbing metode Al-Hasani yang kami hormati dan kami kagumi. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah anggota dari pembelajar santri Al-Hasani yang saya muliakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi ini, dan khususnya bahwa kita terpilih menjadi komunitas ini, pengajian ini, semata-mata karena Allah memberi kemurahan pada kita, mempertemukan dengan Buya untuk senantiasa mencari ilmu, mencari pengetahuan, menambah wawasan sebagai bekal untuk hari akhir nanti. Semuanya ini ya Allah, Maha Suci Engkau, Maha Pemurah Engkau, karena Kau pertemuan kami dalam komunitas ini. Jadikanlah saudara-saudara kami yang belum masuk bisa mengikuti sejak kami mentadabburi Al-Quran dan metode ini. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua adalah selawat dan salam. Semoga selalu tercurahkan ke hadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga pada para pengikutnya. Semoga kita nanti di hari akhir mendapat syafaat beliau.
Bapak dan Ibu sekalian, pada pagi ini saya dipercaya, saya ditugasi, yang penting sebetulnya ditugasi oleh pemimpin kami dalam tempo 5 hari. Alhamdulillah ditunjuk sebagai presenter pengganti atau katakanlah pembantu Buya pengganti dalam tempo 5 hari. Alhamdulillah semuanya ini adalah berkat dorongan dari pemimpin kami, teman-teman kami, saudara kami, khususnya Buya juga. Insya Allah semuanya ini dalam proses pembelajaran, jadi nantinya apabila terdapat kekurangan, terdapat kekhilapan, semata-mata ini adalah kelemahan kami semata sebagai manusia. Buya, Bunel, dan bapak-bapak serta ibu pembimbing yang lain, serta hadirin sekalian, izinkanlah kami mencoba menabarkan surat An-Nisa ayat 51 pada pagi hari ini dengan metode gramatikal Al-Hasani. Bismillah, kami mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 51 sebelumnya kami baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala alam taro ilal ladzina utunasibam minal kitabi yu'minuna bil jibati wa tagut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahada minal ladzina amanu basabila. Sadaqallahul azim. Surat An-Nisa ayat 51 ini kita coba penggal ke beberapa penggalan yang insya Allah mungkin sekitar 25 penggalan. Penggalan pertama adalah enggak keluar, saya bantu aja Pak Ustaz ya. Enggak keluar share screen-nya belum. Itu udah keluar sekarang? Sudah ya? Udah. Ini dari Bunda atau dari kami, Bunda? Dari Bunda ya? Dari saya. Iya. Pak Coca tadi tidak keluar. Oh. Jadi metode gramatikal Quran surat An-Nisa ayat 1 kami penggal dari beberapa penggalan, yaitu 25 penggalan. Penggalan pertama adalah A. Penggalan kedua adalah lam. Penggalan ketiga adalah taro. Penggalan keempat adalah ila. Penggalan kelima yaitu alladzina. Penggalan keenam adalah utu. Penggalan ketujuh adalah nasiban. Penggalan ke-8 adalah minal kitab min. Maaf, penggalan ke-8 adalah min. Penggalan ke-9 adalah al-kitabi. Penggalan ke-10 adalah yu'minuna. Penggalan ke-11 adalah bi.
Penggalan ke-12 adalah al-jibati. Penggalan ke-13 adalah wa. Penggalan ke-14 at-toguti. Penggalan ke-15 adalah wa. Penggalan ke-16 adalah yakuluna. Penggalan ke-17 adalah li. Penggalan ke-18 adalah alladina. Penggalan ke-19 adalah kafaru. Penggalan ke-20 adalah haulai. Penggalan ke-21 adalah ahda. Penggalan ke-22 adalah min. Penggalan ke-23 adalah alladina. Penggalan ke-24 adalah amanu. Dan penggalan terakhir adalah sabilan. Penggalan ke-25. 25 penggalan inilah di ayat surat An-Nisa kita coba berdasarkan metode gramatikal al-Hasani. Penjelasan selanjutnya adalah sebagai berikut. Penggalan pertama, A merupakan huruf bermakna, artinya adalah apakah. Penggalan kedua, lam, huruf bermakna juga, artinya tidak. Dan lam ini merupakan huruf yang mematikan kakak sadi. Penggalan ketiga, taro. Taro. Bentuknya adalah kakak sadi dengan ciri awalan ta. Pelakunya adalah anta. Akar katanya adalah ro'aya. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Artinya adalah kamu akan melihat atau memperhatikan. Bisa dilihat dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136. Untuk mencari akar kata, Budel? Ya. Untuk mencari akar kata, taro tadi, setelah kita buang KKSAD-nya yaitu ta, tinggal ro. Berdasarkan penelitian Buya Rizal, terdapat 18 kata di dalam Al-Quran yang mempunyai 2 huruf sia. Ro ini adalah satu suku kata, maka 2 suku kata yang lain merupakan huruf sia. Jadi berdasarkan penelitian Buya Rizal Al-Hasani, di dalam Al-Quran terdapat 18 kata yang mempunyai 2 huruf sia. 4 kata berjumlah 90%, dan yang 14 kata kurang lebih berjumlah 10%. Satu di antara 4 kata tersebut adalah ro, maka tinggal menambahkan di akhir ro-nya adalah ro'aya. Maka ditentukan bahwa akar katanya adalah ro'aya. Bisa dilihat pada diktat halaman 32.
Penggalan keempat adalah ila, merupakan huruf jar yang artinya kepada. Penggalan kelima, alladzina, kata penghubung, jamak, artinya adalah orang-orang yang. Penggalan keenam, utu. Kita lihat bentuknya adalah KKL pasif, KKL pasif. Cirinya adalah, ciri KKL-nya adalah berakhiran waw sukun alif. Ciri pasifnya adalah harokat alif yang di depan adalah domah. Pelakunya adalah hum. Akar katanya adalah ataya, sama mempunyai mengandung dua huruf sia dengan pola af'ala. Artinya adalah mereka diberi karena pasif. Bisa dilihat pada kamus Mahmud Yunus halaman 33. Penggalan selanjutnya, yaitu penggalan 8, yaitu penggalan ke-7, nasiban. Nasiban bentuknya adalah KPPA. Bisa kita lihat cirinya, harokat awalnya adalah fathah, harokat akar kedua kasroh, ya sukun di antara akar kedua dan akar tiga. Dan kata tain menunjukkan objek. Akar katanya adalah nasibah, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'ilun. Artinya adalah bagian, bisa kita lihat di Mahmud Yunus halaman 453-454. Penggalan ke-8 adalah min, merupakan huruf jar, artinya dari. Min jadi mina, ada harokat tambahan fathah, karena huruf setelahnya sukun, yaitu di lam. Penggalan ke-9 adalah al-kitabi. Bentuknya adalah KPKK tunggal. Katanya adalah kataba. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah fa'alun. Artinya adalah kitab. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 367. Penggalan ke-10 adalah yu'minuna. Bentuknya adalah KKSAD. Kita lihat cirinya adalah ya di depan. Cirinya adalah ya di depan, awalannya ya. Ditambah waw sukun na, yang berakhiran waw sukun na, menunjukkan pelaku hum. Akar katanya adalah amina, polanya adalah af'ala, artinya adalah mereka beriman. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 49. Penggalan ke-11 adalah bi, merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-12 adalah al-jibati. Al-jibati bentuknya adalah kata benda murni, artinya adalah segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah. Bisa kita lihat di Munawwir halaman 164. Selanjutnya, penggalan 13 adalah wa, merupakan huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-14 adalah atau kuti. Sama dengan al-jibati tadi, bentuknya adalah kata benda murni, artinya adalah berhala. Bisa dilihat di Munawwir halaman 854. Penggalan ke-15 adalah wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-16
Yakuluna. Yakuluna bentuknya adalah kakak sadik. Kita lihat bahwa cirinya berawal dengan ya ditambah dengan waw sukun na menunjukkan pelaku hum. Akar katanya adalah kola, berasal dari kowala. Mengenai kaidah huruf sia 1.2, setiap akar kata yang di tengah huruf sia di tengah akar kata akan berubah menjadi alif, jadi kowala menjadi kola. Tapi di sini juga terdapat kaidah butir 5, yaitu huruf sia apabila bentuk kakak sati akan berubah menjadi aslinya. Artinya polanya adalah fa'ala. Artinya adalah mereka akan berkata. Bisa dilihat Mahmud Yunus halaman 360. Penggalan ke-17 adalah li, merupakan huruf jar, artinya kepada. Penggalan ke-18 adalah aladina, merupakan kata penghubung jamak, artinya adalah orang-orang yang. Selanjutnya, penggalan ke-19, kafaru, bentuknya adalah KKL. Kita lihat bahwa cirinya adalah perakuran waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelaku hum. Akar katanya adalah kafaro, polanya adalah fa'ala, artinya adalah mereka telah kafir. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 378. Penggalan ke-20 adalah haulai. Bentuknya adalah kata petunjuk dekat, jamak, artinya adalah mereka ini. Bisa dilihat di Mahmud Yunus halaman 473. Penggalan ke-21 adalah ahda, bentuknya adalah KPSL, kata benda superlatif. Kita lihat adalah cirinya adalah fathah sukun dan fathah. Sebetulnya ada domah karena ada domah mestinya, tapi karena ada huruf sia di akhir maka domahnya tidak ditulis. Harusnya ahdayu, tapi ahdayu. Akar katanya adalah hadaya. Pola kata kerjanya adalah fa'ala. Pola kata bendanya adalah if'alun. If'alu. Bukan if'alun. If'alu. Artinya adalah lebih mendapat petunjuk. Bisa kita lihat Mahmud Yunus halaman 480. Penggalan ke-22 adalah min. Huruf jar artinya dari. Dan sama dengan sebelumnya ada harakat tambahan fathah. Karena huruf selanjutnya adalah sukun, yaitu lam. Penggalan 23 adalah aladina, yaitu kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-24 adalah amanu, bentuknya adalah KKL. Bisa kita lihat cirinya berakhiran waw sukun alif, sekaligus menunjukkan pelakunya hum. Akar katanya adalah amina, pola kata kerjanya adalah if'alun, artinya adalah mereka telah beriman. Penggalan ke-25 ini adalah sabilan, bentuknya adalah kata benda superlatif, BSL. Kita lihat cirinya adalah harokat awal fathah, harokat kedua kasroh, ya sukun di antara dua akar suku kata kedua dan ketiga, dan fathah tain menunjukkan objek. Akar katanya adalah sabala, pola kata kerjanya adalah fa'ala, pola kata bendanya adalah fa'ilu. Ini fa'ilu, bukan fa'ilun. Fa'ilu. Artinya adalah jalan. Bisa dilihat di nomor 607 dan nomor 8.
Dari beberapa penggalan tadi bisa kita rangkum arti secara keseluruhan sebagai berikut. Apakah kamu tidak melihat atau memperhatikan pada orang-orang yang mereka diberi bagian dari kitab, mereka beriman dengan jibti, dan togut, maksudnya adalah berhala dan selain Allah, dan mereka berkata pada orang kafir bahwa mereka itu adalah lebih mendapat jalan petunjuk daripada atau dibandingkan dengan orang-orang yang telah beriman. Demikian, alhamdulillah, Bunel, saya sampaikan satu, mungkin ya coba mengikuti komunitas Surabaya Kota Pahlawan. 10 November adalah peristiwa hero. Buya Rizal memang menawan. Suluh gramatikalnya, Al-Qur'annya sangat menarik. Alhamdulillah. Ini Buya hadir ini untuk Buya sekalian. Iya. Sekali lagi lah dari Kota Pahlawan mengucapkan terima kasih untuk Buya dan lembaganya, karena dengan komunitas ini kami bisa menambah ilmu. Dan sebagai akhir kata, sendirian tanpa kekasih, kasihan itu ya ini. Cukup sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Coca. Iya. Nah, kita dialog lagi sebentar. Iya, makasih. Kita hidup pikuk di dunia bisnis, dunia BUMN. Iya. Hidup pikuk dulu tuh. Apalagi tugas-tugas kita. Nah, pada saat kita ke Al-Quran, apa bedanya? Kalau saya merasakan beda sekali. Apa yang? Iya. Jadi, Buya memang ya kita tidak boleh menyesali apa yang terjadi. Yang harus kita syukuri bahwa saya bertemu dengan Buya dan komunitas ini. Jadi karena kemarin itu yang kita lakukan semuanya adalah karena takdir Allah dan kita menjalani takdir kita masing-masing. Dan yang paling bersyukur sekarang adalah kami bertemu dengan Buya dan yang lain. Kami juga bersyukur ketemu Pak Coca ini. Iya, jadi memang dulu terbuai Buya, apalagi Buya tahu Pak Hasim bagaimana menggeber kerjaan itu, menggeber itu bukan hanya disuruh kerja, tapi digeber itu. Digeber tidak sampai saya berani waktu itu Pak Coca berani hari Jumat rapat jam 10 udah mulai dekat Jumat, Pak izin Pak, kita bisa rapat kan? Oh, katanya nggak berani, larang nggak berani, Pak saya berani keluar langsung aja. Cuman saya sendiri yang keluar. Iya. Beliau di akhir-akhir hayatnya juga ikut di komunitas Dewan Jus, Dewan Jus di komunitas pengajian di lembaga. Ya, alhamdulillah. Tahu beliau ya. Iya. Sama kita. Iya. Alhamdulillah. Syukuran Pak Coca, mudah-mudahan kita tetap istiqomah bersama Al-Quran ya. Amin. Kita menemukan dunia baru, Pak. Iya benar. Kalau boleh tahu Pak Coca terakhir di Telkom di mana tugasnya? Saya diperbantukan sebagai pengurus Yayasan Dana Pensiun. Jadi masih aktif. Masih aktif. Jadi tapi pada saat aktif di Telkomnya sebelum dipindah. Saya dulu termasuk yang alhamdulillah mungkin yang istighfar mungkin itu yang tidak. Mana Pak? Di mana Pak Coca terakhir jawabannya tugasnya? Ya, tugas saya melayani direktur. Oh, corporate secretary. Iya, tapi di direktorat keuangan dan direktorat yang lain beberapa. Pernah juga di subsidiary yang sudah. Iya, subsidiary itu ada banyak di situ kan. Yang sekarang yang go public, PT Daya Mitra, yang Tower itu saya pernah. Anak-anak perusahaannya ya? Iya, anak perusahaan. Pernah di situ. Alhamdulillah. Oke. Semoga ke depan kita lebih baik lagi bersama. Amin. Iya, yang penting ketemu Buya ini ya. Buya ini. Saya juga nggak sabar lagi Pak Coca nanti ini. Rasanya Pasar Padang itu Pak Coca tanggal 23, 24 rasukan dicabit dari itu Pak Coca. Oh gitu iya. Dan insya Allah Buya nanti kita tanggal 22, 23, 22 itu
mencoba mengetahui, paling tidak masa sama mursidnya aja nggak kenal, nggak lihat bangga, nggak salaman, nggak gitu. Iya. Saya Mas Sabutnya itu langsung ke Cabi tadi baru ketemu Pak Coca. Gitu. Iya. Saking pengen ketemunya Pak Coca. Iya, benar. Oke, makasih Pak Caca ya. Makasih sama-sama Bu ya. Baik Bapak Ibu semuanya, itu tadi yang sudah dibawa Pak Coca, sangat mumtaz sekali. Saya hanya menambahkan dari segi mana sedikit menambahkan jadi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara, banyak sekali alam tara kaifa fa'ala rabbuka biasa bil fil, alam tara. Itu kalau di kita tentu bukan apa ya. Lihatlah, udah perintah lihat, perhatikanlah. Kalau tetangga kita mengatakan, oh apakah Tuhan kamu nggak tahu ya kok bertanya dia? Nah, bagaimana kita menerjemahkan? Jadi kita melihat dari segi akidah. Apakah tidak engkau melihat illallazina utul nasiban, orang-orang yang didatangkan sebagian dari kitab, minal kitab, artinya Al-Quran sempurna, jadi kitab-kitab itu bagian dari Al-Quran. Karena kayak Undang-Undang Dasar 45, kan tentu yang paling pazarnya dulu ada Undang-Undang 45, ada undang-undangnya, ada sebagainya macam. Tentu semua undang-undang turunannya adalah dari Undang-Undang Dasar. Nah, undang-undang ini kan tidak waktu zaman presiden pertama tentu nggak lengkap, yang kedua tambah lagi tiga tambah lagi dan seterusnya sampai sekarang itu makin lengkap. Tapi yang undang-undangnya nggak berubah, undang dasar bagaimana apa diatur, semuanya diatur itu. Nah, itulah kira-kira Al-Quran itu utamanya adalah menyembah kepada Allah. Nah, yang lain-lainnya nambah-nambah, maka Al-Quran sampai sempurna. Nah, orang terdahulu itu dapat bagian. Jadi alam tara ilal ladzina utul nasiban minal kitab, apakah tidak engkau melihat orang-orang yang didatangkan sebagian dari kitab, yu'minun nabil jibti, mereka percaya kepada jibti itu selain daripada Allah. Mereka percaya kepada jibti dan tagut, berhala-berhala. Jadi mereka percaya kepada selain daripada Allah. Jibti dan tagut ini hanya sebuah perwakilan. Ada yang percaya kepada pohon kayu, ada yang percaya kepada roh, ada yang percaya kepada botol aqua, ada lagi bahasa botol aqua, kaleng supermi dan sebagainya. Jadi orang-orang yang percaya kepada selain Allah. Nah, kita orang yang bertauhid hanya kepada Allah kita percaya. Kemudian wayakuluna, dan mereka berkata lillazina kafaru, pada orang-orang kafir. Orang kafir, jadi mereka berkata kepada orang kafir bahwa haula'i, mereka ini orang-orang kafir itu ahda, lebih tadi superlatif, lebih mendapat petunjuk minal ladzina aman, daripada orang-orang yang mereka telah beriman. Sabila jalan. Jadi orang-orang kafir itu menganggap bahwa dia lebih baik daripada orang beriman oleh pendapat Yahudi. Jadi itulah kalau kita tarik sekarang kadang-kadang kita mereka mengatakan ya kita adalah meniru mereka, dan mereka meniru kita juga menyimpangkan agama mereka. Karena justru sebaliknya mereka lah yang merubah kitab itu. Jadi kita dengan tauhid kita yakin bahwa kitab Al-Quran adalah kitab yang betul-betul datang dari Allah, yang tidak ada seorang pun manusia yang berani merubahnya. Bagaimana janji Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Sesungguhnya Allah yang menurunkan Al-Quran ini dan Allah yang menjaganya. Sementara kitab-kitab lain tidak ada yang menjaga. Mereka berpendapat saya suka-suka. Baik Pak Caca, terima kasih sekali Mumtaz. Semoga kita semuanya dapat pelajaran dari ayat ini. Dan kalau ada yang salah itu datang dari kami karena sedang belajar, dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kembalikan kepada moderator kita, Ibu. Moderator kita tadi, Assalamualaikum Mbak. Oh iya, Bukan Dimar. Ada Bu Dimar? Ya Ustaz. Oke, silakan Bu Dimar. Demikianlah tadi tadabbur Al-Quran surat An-Nisa ayat 51 yang telah diuraikan dengan jelas oleh Pak Caca, dan mudah-mudahan kita dapat menyerap ilmu yang terkandung di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin.